Barang ini di Filipina, apakah memang diperbolehkan keluar? Kalau memang tingkat radiasinya tinggi. Nah itu dia, pertanyaan saya juga begitu. Biasanya memang di scrap metal itu, ya, itu harus dinyatakan bebas kontaminasi radioaktif. Saya pernah inspeksi ke Pabeanan Tanjung Priok, Bea Cukai, ada fotonya di sini. Oke. Di sana itu ada RPM, Radiation Portal Monitor. Jadi untuk memantau bahwa ada nggak radiasi yang masuk ini, terpapar radiasi. Dari barang-barang impor. Dari barang-barang impor ini. Tetapi mereka bilang RPM ini kami tidak gunakan lagi. Terpaparnya orang radiasi seperti ini, cesium 137, adalah yang disebut radiasi eksterna. Yang menjadi hebohnya bukan dari eksternanya, tapi internanya, intake. Karena yang dikonsumsi udang, masuk dalam tubuh. Oke. Saya, Inspektur Keselamatan Radiasi di bidang kesehatan dan industri. Organ kritisnya cesium 137 itu terutama lambung, satu. Kedua, sumsum tulang belakang. Udang itu sudah dikembalikan yang terkontaminasi itu ya oleh Amerika ke negara Indonesia. Tapi bukan melalui pelabuhan laut Priok, tapi Perak, Tanjung Perak, Surabaya. Nah mau diapain nih udangnya? Nah itu dia. Dikemanakan udang yang terkontaminasi ini? Udang udah bisa lagi kita ekspor ke Amerika. Tapi dengan syarat ada sertifikat bebas kontaminasi. Nah, ini pertanyaan saya juga. Siapa yang mengeluarkan? Siapa yang mengeluarkan? Ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang ada itu punya kewenangan untuk itu adalah BRIN. Bukan KKP? Bukan KKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maudialog, alhamdulillah saya Margi Sarip bisa hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kita akan bicara soal sesuatu yang kedengarannya agak mengerikan, radiasi nuklir. Ini terkait kasus ditolaknya komoditas udang Indonesia di pasar Amerika Serikat karena dinyatakan terkontaminasi radionuklir. Dan tentu saja hal tersebut juga sudah ditanggapi oleh pemerintah dengan sejumlah upaya, termasuk upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut di kawasan industri Cikande, Serang, Provinsi Banten. Tapi sebenarnya terlepas dari kasus tersebut, ada hal yang menyangkut manajemen pengawasan radiasi nuklir di tanah air. Dan untuk itu saya akan berbincang bersama seorang inspektur keselamatan radiasi yang juga insan pengawas nuklir. Segera saya sapa Togap Marpaung. Pak Togap, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih juga. Pak Togap, Mas. Inspektur Keselamatan Nuklir. Iya. Ini profesi apa? Baik, terima kasih banyak ya. Jadi di Bapeten itu, di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten, oke. Jalur karir kita itu ada sebagai teknis inspektur keselamatan radiasi, ataupun boleh juga disebut inspektur keselamatan nuklir. Dan itu ada terbagi dua. Di bidang fasilitas radiasi dan radioaktif, yaitu di bidang kesehatan dan industri, ada untuk inspektur bahan nuklir dan reaktor. Kalau saya, inspektur keselamatan radiasi di bidang kesehatan dan industri. Terima kasih. Oke, lebih kepada dampaknya ya untuk pengawasan juga. Ya, termasuk semuanya. Jadi ya? karena pengawasan itu salah satunya itu melaksanakan inspeksi. Oleh sebab itu orang yang berkompeten di situ inspektur. Ada SK-nya, tiap tahun diperpanjang. Dan tidak semua orang Bapeten punya klasifikasi itu? Iya, tidak. Dan itu ada penjenjangannya. Jadi dari muda menjadi senior. Baik. Nah, kalau untuk kasus Cikande Serang, menurut Pak Togap, apa yang terjadi di sana? Baik. Saya juga mengikutinya sebagai insan pengawas nuklir yang sudah pensiun meskipun, tapi kan nurani saya juga. Karena juga pernah kejadian yang mirip seperti ini di Perumahan Batan Indah Serpong. Jadi saya juga waktu itu memberi perhatian juga. Ada juga wawancara ya. Jadi kalau menurut saya ini apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus. Sudah bagus. Akan tetapi, masih ada akan tetapinya, itulah yang kita mau coba bahas, Mas. Jadi yang belum pernah
diliput oleh media, yang belum pernah diberitakan oleh media. Mari kita bahas di sini, perbincangkan di sini secara serius tapi santai. Terima kasih. Terkait hal apanya, Pak Togap? Baik, jadi tadi Mas kan menyampaikan pengawasan. Nah, salah satu penyebabnya ini, kalau saya pelajari, telaah, naluri, adalah karena lemahnya pengawasan. Instansi pengawas itu tentu pemerintah, ya kan? Dari media yang saya baca, bahwa penyebabnya itu karena impor scrap metal. Dari mana? Saya kira Mas udah tahu kan? Dari Filipina. Dari Filipina. Kalau begitu, berbicara di penyebabnya di hulunya. Tadi saya sebutkan lemahnya pengawasan. Kedua, penyebab terjadinya seperti ini kasus menjadi heboh karena radiasi itu kan tidak dapat dilihat, tidak dapat diindra. Hanya dapat satu-satunya diketahui dengan alat ukur radiasi. Ada detektor, ya, atau surveimeter. Detektor itu alat deteksi radiasi. Nah, itu adakah dipasang di Pelabuhan Laut Tanjung Priok? Karena kita tahu masuknya itu kan dari Tanjung Priok. Pintu masuk scrap metal dari Filipina masuk ke lewat Tanjung Priok. Iya, itu yang saya kemudian tahu juga. Dibawa ke pabrik baja di Cikande Serang. Betul, itu info validnya begitu kan. Dari pejabat yang berwenang juga begitu kan. Ini kan dilakukan dibentuk tim satgas. Kita tahu pejabat tingginya bahkan langsung turun tangan. Baik, Pak Togap, ada informasi apa? Ini scrap metal dari Filipina ini sisa-sisa apa di sana? Nah, itu berarti itu yang kita juga belum diungkap oleh pihak dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bapeten dan BRIN, ya, sama juga dari Kemendak. Ini ada nggak izin impornya? Infonya nggak ada izin impor scrap metal ini, ya kan? Karena ada informasi katanya dari reaktor nuklir juga ya. Bisa jadi itu. Yang di Filipina. Yang di Filipina bisa jadi ya, kemungkinan itu. Kalau berasal dari penggunaan di bidang kesehatan sama industri pun ada, tapi industri. Kalau di bidang kesehatan untuk radioterapi itu sudah lama sekali cesium 137 tidak digunakan, kecuali yang sudah dikelola di pusat limbah pengolahan limbah radioaktif itu, misalnya seperti kita dulu Batan ada PT LR di Serpong, ada orang yang mencuri dari situ. Lalu dilakukan suatu tindakan sabotase, ya kan? Tapi dari mana ini? Ini tidak mungkin bisa dipastikan. Tapi yang jelas bahwa itu adalah radioisotop. Isotop yang radioaktif apa? Cesium 137. Itu udah ada kepastiannya. Mengapa kita tahu pasti? Karena diukur. Ada alat ukur radiasi itu, identifier radiation. Era saya ini tahun 91 itu yang bagus baru datang. Kita beli dulu di Bapeten. Jadi kita bisa mengetahui, oh ya benar ini cesium 137. Mengapa? Karena ada spektrum energinya. Kelihatan di situ energinya. Bisa kita bedakan. Kalau kobalt bagaimana? Ada, lebih tinggi energinya. Kemudian baru nanti dipastikan lagi kan? Dianalisis di laboratorium dosimetri. Ini sudah pasti pemancar radiasi gamma. Apa itu? Cesium 137. Sebelum kita masuk ke Priok ya, artinya ini barang dari Filipina, apakah memang itu barang yang diperbolehkan untuk diimpor? Nah, jadi kalau saya cermati berita itu ya, ternyata tidak ada izin impornya. Saya pernah berpengalaman kaitan dengan barang modal bukan baru, terminologinya di Kementerian Perdagangan. Saya presentasi 2 kali di sana. Apa itu? CT scan. Ya, CT scan, not new, tidak baru lagi. Bahkan ada 4 klasifikasinya. Ya, jadi ini secara teknis instansi yang berwenang itu yang memberikan kepastian bahwa barang modal bukan baru ini boleh masuk karena memenuhi persyaratan teknis. Ya, aspek keselamatan radiasinya, spekteknya. Nah, itu nanti terbitlah Permendak, peraturan Menteri Perdagangannya, membolehkan barang modal bukan baru tadi, tanda kutip bukan bekas kalau istilahnya. Karena second hand bekas itu kalau CT scan radiologi di Amerika itu gratis itu, silakan ambil gitu. Nah, sekarang ini scrap metal ini yang dari Filipina ini
info yang saya baca nggak ada izin impornya. Jadi bagaimana dong kendalanya? Kendala ini bagaimana mencegahnya supaya tidak masuk ke Indonesia? Tapi barang ini di Filipina, apakah memang diperbolehkan keluar? Kalau memang tingkat radiasinya tinggi? Nah itu dia pertanyaan saya juga begitu. Kalau begitu, ya harus ada jaminan bahwa barang masuk ke Indonesia dari luar negeri itu yang berpotensi ya, ini potensi belum suatu fakta. Berpotensi terkontaminasi radioaktif, scrap metal biasanya memang di scrap metal itu ya, itu harus dinyatakan bebas kontaminasi radioaktif. Scrap metal yang masuk ke Indonesia. Jadi di hulunya kita. Nah, sebetulnya saya pernah inspeksi ke Pabeanan Tanjung Priok, Bea Cukai, ada fotonya di sini. Di sana itu ada RPM, Radiation Portal Monitor. Jadi untuk memantau bahwa ada nggak radiasi yang masuk ini, terpapar radiasi. Dari barang-barang impor. Dari barang-barang impor ini. Tetapi RPM ini tidak mudah untuk menjamin kinerjanya bahwa dia berfungsi secara efektif. Karena itu dilengkapi dengan detektor. Detektor itu kan alat deteksi. Itu harus dikalibrasi, Mas, secara rutin. Ya. Untuk berfungsi dengan baik. Supaya ada jaminan. Ya. Ada source kalibrasinya di alat itu, melekat itu. Dan yang melakukan itu harus orang yang berkualifikasi, terlatih dengan baik. Namun pernah saya tanyakan juga kepada petugas bea cukai di sana, ada di sini foto-fotonya, ya, bahwa mereka bilang RPM ini kami tidak gunakan lagi kalau untuk tujuannya memeriksa apa isi kontainer. Jadi illicit trafficking tujuannya. Apa itu? Barang yang dilarang masuk ke dalam negeri. Contoh apa? Konkretnya narkoba. Ya, itu narkoba itu secara fisik bisa kita lihat itu sama fisiknya itu bubuk, seperti bubuk powder. Tapi dengan ada gamma scanner juga ada di sini. Scanner itu kan alat scanning pemancar radiasi gamma. Ya, itu bisa mengidentifikasi sama dengan alat ukur radiasi identifier tadi yang saya sebut, memastikan oh iya ini narkoba. Ini narkoba, ini bukan tepung. Setelah karena scan tadi. Di scan karena ada spektrumnya, ada petunjuknya semua lengkap di situ nanti bisa dianalisis lah. Orang yang sudah terlatih untuk itu. Nah, kalau itu digunakan di sana, oleh sebab itulah alat ini yang menjadi perhatian dari pihak petugas bea cukai menggunakan gamma scanner ini, sedangkan RPM ini sudah ditinggalkan. Barangkali juga karena selama ini kan tidak pernah ada kecurigaan. Tapi gamma scan ini, Pak Togap, efektif untuk deteksi radiasi? Bukan deteksi radiasi, untuk melakukan scanning terhadap material yang dilarang, yang ada di dalam kontainer dengan cara cepat, tepat, akurat. Oleh sebab itulah ketika Bapak Menteri Keuangan Pak Purbaya datang ke Tanjung Priok, saya juga sangat senang ke Pabeanan karena beliau bicara dwelling time. Apa itu dwelling time? Ya kan? Waktu untuk memeriksa isi kontainer itu dengan cepat. Nah, dengan ada alat ini, jadi dilihat secara pasti apa isi kontainer itu dengan bantuan gamma scanner ini. Ada TV-nya. Jadi nggak dibuka kontainernya, dilihat secara manual. Itu kan memakan waktu. Bisa berminggu-minggu. Oleh sebab itu zaman dulu itu sangat lama untuk memeriksa kontainer, memastikan apa isinya. Ya, namanya illicit trafficking. Tapi dia tidak mampu, dia tidak ditujukan untuk memeriksa apakah scrap metal ini terkontaminasi radioaktif. Lain lagi itu. Jadi itu khusus untuk dwelling time. Tapi RPM ini sebetulnya dulu diciptakan, dibuat, ya diperkenalkan, itu ketika sebetulnya ada ancaman. Dirty bomb. Tahu, ingatkan peristiwa di Amerika yang terorisme itu kan, sehingga di pecahan negara Soviet itu dulu ada barang-barang dari instalasi nuklir yang terkontaminasi dijual ilegal, bahkan digratiskan, bukan dijual lagi, bahkan kalau bisa ada negara yang lain mau menampung silakan. Karena sudah jadi sampah. Karena sudah limbah, sebetulnya ini limbah radioaktif ini. Nah, itu juga yang menjadi perhatian kita di situ. Dan RPM di Tanjung Priok
sejauh info yang Pak Togap terima tidak berfungsi atau tidak aktif lagi? Menurut saya itu tidak berfungsi karena cenderung mereka petugas bea cukai pengakuannya ada saya tulis di dalam buku itu RPM ini tidak mereka gunakan kalau untuk tujuannya menunjang bagaimana memastikan apa isi kontainer dengan cepat, tepat, akurat. Yaitu dwelling time-nya tadi. Tapi kalau misalnya untuk barang seperti scrap metal ini yang ada potensi radiasi harus lewat RPM dong? Nggak efektif. Jadi yang paling efektif itu adalah ini saya tunjukkan ya, pakai alat ukur radiasi seperti ini aja nih. Oh, yang kecil ini. Yang surveimeter ini. Tapi boleh di shoot kamera? Iya, oke. Ini. Apa nama alatnya ini, Pak Togap? Surveimeter. Iya, Red Eye. Mereka pakai ini juga nggak di Priok? Ada seperti ini. Bahkan waktu itu diberi bantuan oleh IAEA. Karena waktu itu kan mereka beli sendiri itu bea cukai beli RPM itu. Padahal sebetulnya di bea cukai yang lain ya ada di Semarang, ada di Perak, Surabaya. Di Perak, Surabaya juga ya. Itu ada bantuan oleh dari IAEA secara hibah. Bahkan sebetulnya RPM itu kalau Mas mau tahu dekat banget dari sini. Ada dipasang itu. Di mana? Di Gerbang Bapeten. Itu udah nggak berfungsi yakin saya. Bahkan ada di... Baik. Kalau kita tarik kembali kasus Cikande Serang. Dengan temuan komoditas udang kita yang ditolak Amerika karena terkontaminasi radioaktif itu. Artinya ada barang yang lolos nih ke Serang ini yang masuk melalui Tanjung Priok. Iya, berarti iya kalau itu benar-benar scrap metal import dari Filipina itu. Dari Filipina. Nah, sekarang kan tidak bisa dipastikan tadi karena tidak diukur dengan alat ukur radiasi yang berfungsi dengan baik, ya kan? Yang standar gitu loh. Walaupun ada RPM, tapi itu udah nggak berfungsi. Hemat saya nggak berfungsi. Saya pernah foto, ada fotonya di saya. Nggak berfungsi atau tidak difungsikan? Menurut saya udah nggak berfungsi lagi. Karena mereka petugas bea cukai pengakuannya sendiri langsung ke saya, ada fotonya juga, saya tulis. Ada bersama tim saya ada 2 orang lagi, ada namanya Pak Ishak, sekarang jabatannya sudah eselon 2, tadinya direktur perizinan, sekarang sudah menjadi kepala biro hukum. Impor scrap metal dari Filipina ini sudah berlangsung berapa lama? Saya nggak tahu, karena itu bukan dari info yang di media. Dari teman-teman di Tanjung Priok mungkin atau Bapeten yang Pak Togap terima? Nah itu nggak pernah saya baca di media, tapi sudah berlangsung cukup lama lah itu. Dan itu kan volumenya sangat besar itu. Scrap metal itu, tonasenya kan nggak mungkin scrap metal itu hanya 5-10 ton diimportkan, ya kan? Dan itu ketika ada pemeriksaan di Tanjung Priok itu hanya sampel saja kan, tidak semua kan? Musiknya itu karena itu adalah di dalam suatu truk itu lewat. Jadi kalau ada RPM ini, ya, yang terpasang tetap stationary, ada 3 jenis RPM itu. Ada untuk pedestrian, kalau orang pejalan kaki, ya, lewat situ boleh dideteksi. Kemudian ada juga yang mobile, bisa digeser-geser. Lalu ada yang terpasang tetap. Nah itu lewat suatu truk itu nanti bekerja itu berhenti sebentar sembari lewat tapi pelan-pelan truk itu akan terukur. Tapi yakin saya itu udah nggak berfungsi karena perhatian mereka sudah fokus kepada penggunaan gamma scanner karena tujuan mereka utama itu tadi dwelling time dan tidak ada suatu kecurigaan bahwa akan ada barang import scrap metal yang terkontaminasi radioaktif, nggak pernah ada info itu. Nah, kalau ada itu yakin saya bea cukai tentunya juga akan mengaktifkan kembali, memfungsikan kembali RPM itu. Bahkan sebetulnya tadi saya sampaikan ke Bapak, ke Mas, bahwa mereka punya alat ukur radiasi. Mengapa mereka punya alat ukur radiasi? Itu persyaratan izin untuk penggunaan gamma scanner itu. Jadi ada itu di sana. Kalaupun RPM itu tidak berfungsi dengan baik, tidak efektif. Nah ini aja dibawa surveimeter itu ukur. Tapi kan mereka nggak ada kecurigaan karena nggak ada info. Sehingga lolos. Apalagi tadi katanya tidak ada izin impornya ya? Apalagi tidak ada. Paling hanya taunya, oh iya dokumennya ini
berdasarkan dokumen barang masuk, import, oh ini tertulis lain. Saya kira enggak. Pasti disebutkan scrap metal, tapi yaitu tadi tidak ada izin importnya itu tadi. Jadi ini pertanyaan juga. Tidak ada izin impor kok bisa masuk? Nah itu masuk, tapi itu kan kewenangan Kementerian Perdagangan. Saya juga enggak. Pabeanan. Kementerian Perdagangan kalau untuk impor. Nah, tapi kalau di Priuknya harus. Tapi pintu masuknya itu adalah pabeanan, bea cukai. Oke, baik. Dan itu kan juga ada proses kan, perjalanan dari Priuk ke Cikande Serang kan? Oh iya, tentu dong Mas. Nah, itu potensi kontaminasi radiasinya bagaimana tuh? Nah, itu kan diangkut oleh truk, ya. Truk khusus atau gimana gitu? Ya truk. Bayaran lah sewaan. Bukan, biasa, maksud saya ini kan. Oh enggak, karena itu tidak khusus. Kalau itu pengertiannya khusus Mas, berarti truknya itu diberi tanda radioaktif. Berarti dia mengangkut barang radioaktif, tanda kutip. Berupa apa dia? Apakah dia scrap metal atau alat yang digunakan untuk radioterapi seperti Kobalt 60 di Cipto. Saya pernah mengawal juga irradiator dan lain sebagainya. Jadi paling nanti orang kalau berada di dekat situ terpapar radiasi. Tapi ada dua pathways, jalur masuknya terpaparnya orang radiasi seperti ini, cesium 137 adalah yang disebut radiasi eksterna. Radiasi eksterna itu adalah terpaparnya radiasi seseorang karena sumber radiasi berada di luar tubuh dia, seperti ini. Itu tadi truk itu yang mengangkut. Nah, ini yang menjadi hebohnya bukan dari eksternanya tapi internanya, intake. Karena yang dikonsumsi udang masuk dalam tubuh. Ya kan? Pertanyaannya itu tadi, mengapa kena ke udang? Karena katanya dari info itu kan lokasinya dekat. Mestinya kan peleburan baja ini kan memenuhi persyaratan teknis keselamatan, bagaimana ventilasinya. Lepas udara itu keluar, mestinya kan pakai filter itu. Tapi mereka tidak curiga. Sehingga kalau di reaktor nuklir, itu ada diukur nanti itu. Ada filter yang dipasang itu, di steknya itu. Nanti diukur di laboratorium. Apakah ada lepasan atau fallout itu dari reaktor nuklir. Nah ini kan nggak ada kecurigaan. Sehingga terbawa angin itu tadi kan ceritanya kan infonya kan begitu. Terbawa angin. Karena memang itu kan sudah dilebur. Jadi yang tadinya kalau dari awalnya itu cesium 137 itu sebetulnya yang disebut adalah seal source. Sumber terbungkus. Itu memenuhi persyaratan ISO. Jadi kalau dijatuhkan dari sekian meter, ya itu jatuh tidak hancur. Ya. Pak Toga, berarti kalau Amerika tidak teriak, kita tidak tahu ada pasti kontaminasi radioaktif. Pasti tidak tahu. Jadi saya juga, Amerika FDA-nya dengan tentunya di pintu masuknya kan, kayak kita di sini kan, di pabeanannya, makanya pabeanan Amerika itu dilengkapi dengan alat deteksi yang sangat canggih. Artinya canggihnya itu mampu mendeteksi tingkat paparan radiasi yang sangat kecil. Jadi kalau kita mendengarkan pemaparan dari Bapeten sama BRIN, itu kan radiasi alam itu 0,05 mikrosievert per jam. Berarti di atas situ aja sedikit. Jadi kalau alat ukur radiasinya itu tidak sensitif, ya itu tidak efektif. Nah itu tadi yang saya tunjukkan bahwa kaus lampu itu mengandung radioaktif thorium 232. Itu terukur, saya ukur kalau kita letakkan di atas kaus lampunya, nilainya berapa tadi? 0,11. Padahal 0,05 kan, berarti kan 22 kalinya terjadi peningkatan. Lebih nah tinggi. Begitu. Oke, baik. Harusnya kan pengawasan jalan ya, tanpa ada kasus di Amerika misalnya. Tapi kembali lagi, pengawasnya ini kan di mana dulu? Instansi pemerintah. Di hulu itu tadi kan bea cukai dong, bukan Bapeten, karena mereka pintu masuk tadi. Karena si pemegang izin itu, yang ada pemegang izin adalah bea cukai. Itu pun
bukan izin RPM, bukan penggunaan radiation portal monitor, tapi izin penggunaan gamma scanner yang digunakan untuk dwelling time. Jadi, tapi kembali lagi, saya dapat ilmu pengetahuan dari expert IAEA, Badan Pengawas Nuklir Dunia, bahwa ada 6 penyebab kejadian seperti ini ataupun kecelakaan radiasi. Tadi saya sebutkan, pertama lemahnya pengawasan. Kedua, tidak berfungsinya alat ukur radiasi. Kalau memang objeknya itu adalah radioaktif atau nuklir. Nah itu. Oke. RPM kalau berfungsi memang bisa dioperasikan oleh petugas bea cukai atau harus ada pendampingan dari Bapeten? Dioperasikan oleh mereka. Mereka sendiri beli itu oleh mereka. Padahal tadi sebagaimana saya sebutkan, seandainya mereka waktu itu mau hibah dari IAEA, dapat itu. Tapi mereka sekaligus waktu itu beli RPM itu. Harusnya Bapeten dilibatkan untuk pemasangan RPM. Iya, untuk pengawasan komoditas yang rawan radiasi ini di bea cukai. Kalau Bapeten wajib terlibat, tapi untuk gamma scanner karena itu wajib izin. Yang kami sebutkan itu adalah alatnya itu fotofluorografi. Waktu itu saya koordinator penyusunan peraturan kepala Bapetennya, fotofluorografi. Walaupun objeknya adalah X-ray atau sinar X, tapi tersendiri dia fotofluorografi karena prinsip kerjanya berbeda. Sedikit. Iya, iya. Pak Togap, barang-barang yang rawan radiasi ini banyak masuk ke Indonesia. Sejauh pengalaman Pak Togap? Saya kira enggak. Paling itu tadi potensi ya, istilah saya potensi bukan rawan. Itu tadi scrap metal itu. Karena faktanya pernah kejadian juga di negara-negara pecahan Soviet itu scrap metalnya itu beredar kemana-mana. Di pasar gelap tadi itu. Di pasar gelap, kita sebutlah pasar gelap sebetulnya. Karena mereka juga kalau bisa ini orang negara lain mungkin tidak mau mengetahuinya, kita kirim aja. Ya sama dengan limbah B3 kan ternyata kan ada pelarangannya. Tidak boleh masuk ke negara tujuan kalau limbah-limbah apa ya kan ada ketentuannya itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi kalau misalnya Filipina itu mengizinkan, itu apakah ada tingkat toleransinya yang memang diperkenankan untuk diekspor oleh mereka? Tentu tidak. Begitu terkontaminasi radioaktif sudah di atas background nggak boleh. Harus dikelola di situ. Harus menjadi limbah radioaktif itu di negara asal di Filipina. Nggak boleh. Scrap metalnya. Scrap metal itu. Pokoknya nilai paparan radiasinya nggak boleh. Makanya ada prinsip proteksi radiasi ALARA, prinsipal. Jadi penerimaan dosis ataupun laju dosis itu serendah mungkin yang dapat dicapai. Tapi itu pengertiannya untuk eksterna. Tapi kalau udah interna dikonsumsi seperti udang, jangan. Berapapun kalau terukur paparan radiasi nggak boleh. Harus zero. Harus zero. Must be. Karena masuk ke dalam tubuh. Iya. Karena masuk dikonsumsi. Akumulasi kan. Organ kritisnya sistem 137 itu terutama lambung. 1. Kedua sumsum tulang belakang. Yang akan terkena ya. Yang organ kritisnya. Berbeda dengan strontium 90 misalnya. Atau yodium 131. Itu tiroid. Jadi bahkan dulu saya pernah ikut mengawal kalau ada kanker sumsum tulang belakang dulu ada namanya alat blood irradiator, alat iradiasi untuk darah. Waktu itu beli dari bantuan hibah dari Perancis. Saya ikut mengawal itu dulu ketika Bapeten belum terbentuk, masih Batan lah. Tapi itu tidak digunakan lagi, hanya sebentar. Ternyata nggak efektif. Tapi memang menurut Pak Togap ya, bisnis baja ini memang mereka terbiasa memanfaatkan scrap metal dari barang-barang seperti ini. Artinya yang memang ada potensi radiasi sehingga secara harga mungkin lebih murah. Tentu, ya kita tahu lah Mas. Karena sudah pemulung kan ada, pemulung besi. Misalnya sampean itu atau saya punya besi, ya itu saya kasih pemulung. Rongsokan. Itu dikelola di mana? Ya kan? Tapi kan dijamin bebas kontaminasi radioaktif, boleh dong, ya kan? Iya. Sama dengan kalau Krakatau Steel dulu nggak ada kejadian seperti ini. Dia nggak, seingat saya dia nggak pakai RPM.
Krakatau Steel, walaupun itu industri baja ya. Oke. Oke. Tapi memang secara kuantiti banyak scrap metal dari reaktor nuklir ini. Ya, tapi nggak boleh kalau dia berasal dari reaktor nuklir, materialnya itu harus dikelola, must be managed, itu dikelola sebagai limbah radioaktif. Nggak boleh keluar. Harus wajib. Langsung simpan di tempat penyimpanan. Oleh sebab itulah hasil dekontaminasi yang di Cikande itu kan padat ya, apakah itu berupa sarung tangan, apakah itu berupa tisu yang dilakukan untuk dekontaminasinya, itu dikelola di interim storage, ada penyimpanan sementara di Cikande itu. Kalau kejadian di Batan, di perumahan Batan, itu langsung dikelola di punya Batan, PT PLR. Tapi ini menjadi di Cikande, itu kewenangan pemerintah lah, menjadi interim storage di situ. Dan itu tidak bisa dibuatkan gedungnya di situ, itu harus diawasi. Di gedungnya itu, di pintunya itu, harus ada tanda radioaktif bahwa ini adalah gudang sementara untuk penyimpanan limbah radioaktif. Ada petugas proteksi radiasi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan di situ. Ada alat ukur radiasinya. Kemudian Bapeten juga wajib juga datang inspeksi secara rutin ke situ, melihat apakah memang masih tetap ada. Mengapa? Karena waktu Paro Cesium 137 itu sekitar 30 tahun, ya. Oleh sebab itu ini ratusan tahun itu baru boleh mendekati nol aktivitas awalnya itu. Karena waktu peluruannya tes tengahnya itu kan 30 tahun lebih. Sekitar 30 tahun lah. Oke. Gitu. Baik. Pak Togap, ada kemungkinan nggak tidak hanya udang yang pabrik pengolahannya di sekitar pabrik baja Cikande Serang itu, ada kemungkinan terdampak ke yang lain? Menurut saya, dari pemberitaan dan logika saya ya, sebagai insan pengawas nuklir, hanya ada di situ untuk udang beku yang diekspor ke Amerika. Karena negara tujuan yang paling laku itu, dan kualitas udang kita kan sangat baik, ya kan, sangat laku. Jadi yang terpapar itu dari logika saya juga, ternyata tidak hanya udang itu, ya, ada juga pemukiman masyarakat di sekitar situ, sehingga media itu menyebut ada beberapa orang itu yang terkontaminasi, tetapi kontaminasinya tingkat rendah dan sudah dibawa waktu itu ke Rumah Sakit Pak Mawati, Jakarta Selatan. Karena memang Rumah Sakit Pak Mawati itu dari dulu itu ditunjuk menjadi pusat rujukan kalau ada kaitan dengan sakit akibat radiasi juga di sana, akibat kontaminasi ya. Karena dokter yang bekerja di Batan dengan di Fatmawati dulu itu bekerja sama, dekat lagi ininya, lokasinya. Berarti yang di Cikande Serang ini kebocoran melalui udara? Nah itu, iya pasti dari udara itu. Nah itu dia tadi, makanya saya tadi kecurigaan itu kan lepas, ya kan, karena dia udah berupa serbuk, ya kan, powder ini terbawa angin sehingga masuk ke industri udang itu tadi kan, yang di pabrik pengolahannya yang dibekukan. Tapi kan juga ada juga kontaminannya di pemukiman dari angin. Nah, apakah juga bagaimana dengan air minum? Karena kan mengendap itu di tanah, itu terbawa. Sawah, perkebunan bisa juga? Saya kira kalau dari informasi, saya percaya tim BRIN sama Bapeten ya, dan juga tim dari Gegana Polri mengukur itu, memastikan tidak ada. Jadi hanya fokus kepada udang terkontaminasi, terus ada lingkungan sekitar. Bahkan info itu kan dari media itu ada yang mau di relokasi sementara, sampai nanti clean up, istilahnya itu clean up, dibersihkan semua, bebas kontaminasi, nanti akan ditempati kembali. Pak Togap, kita bisa tahu nggak? Ini kontaminasi ini sudah berlangsung berapa lama sebenarnya sebelum Amerika teriak?
Tentu nggak ada yang tahu. Bagaimana tahu? Karena nggak ada Ya, maksud kewajiban. saya kita bisa tahu nggak entah Bapeten atau BRIN Nggak, karena melakukan kajian atau penelitian? nggak tahu karena memang tidak ada persyaratan ya yang mengharuskan, apalagi mewajibkan untuk melakukan pemantauan tingkat radiasi di situ. Nggak ada. Nggak ada kewajiban? Nggak ada, karena kita kan nggak tahu bahwa ada potensi kontaminasi radioaktif, kecuali ada info itu gitu loh. Oke. Kecuali ada. Ini kan juga tahunya kan gegernya itu kan di bulan Agustus ya. Jadi harusnya pabrik baja di Cikande Serang ini memberikan informasi yang clear ya? Ya, bagaimana dia memberikan informasi yang clear, dia nggak tahu. Iya kan? Dia nggak punya alat ukur radiasi, dia nggak ada kewajiban untuk memantau itu, memonitor itu. Nggak ada. Tapi kan dia mendatangkan scrap metal dari Filipina yang potensi kontaminasi radioaktifnya. Iya, tapi kan nggak pernah terpikirkan bahwa ada limbah scrap metal itu mengandung limbah radioaktif cesium-137. Iya kan? Sehingga tidak ada upaya untuk pengawasan tadi itu. Iyalah, karena nggak ada kewajiban juga itu. bagi mereka. Nggak ada. Itu pun kan kita kan kagetnya itu kan pemerintah Indonesia tahu setelah ada info dari FDA Amerika itu resminya kan, ada rilisnya kan, itu menjadi perhatian, baru di trace lah di mana ini sumbernya, dari mana ini asalnya nih, iya kan? Udang ini kenapa terkontaminasi? Kalau saya dulu tadi saya pikir ini kontaminannya karena disebut udang ya, sebelum saya tahu detailnya dan jelasnya, saya pikir udang penyebabnya di laut gitu loh. Karena kita tahu udang kan atau di tambaknya lah, ya kan? Atau lautnya tercemar. Atau lautnya tercemar. Siapa sih yang buang limbah di situ? Limbah radioaktif cesium-137 ke sini? Siapa nih? Jangan-jangan seperti kejadian di perumahan Batan Indah Serpong. Itu di samping lapangan badmintonnya itu dekat perumahannya itu ada ditemukan di situ. Bahkan sudah jadi tindak pidana kan, sudah dipidana orang yang membuang itu. Nah sekarang ini sumbernya dari scrap metal yang diimpor dari Filipina itu. Nah itu dia. Berarti harus dicari siapa yang bertanggung jawab itu ya. Iya. Yang mengizinkan dan yang memasukkan kan. Ya tapi juga bagaimana memastikannya dari hasil press release-nya pejabat yang berwenang, apakah itu dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Satgas Sekretaris ya, beliau Pak Bara Hasibuan. Tapi kan sudah jelas Pak Togap kan bahwa udang ini terkontaminasi dari pabrik baja di Cikande ini kan. Itu saya juga ada media lagi yang menyebut nggak tahu ini kita dari mana sebetulnya ini gitu. Jadi disitulah ini saya juga teka-tekinya, kenapa sih nggak bisa dipastikan? Ya apakah juga dari dalam negeri? Mungkinkah? Iya kan? Ada nggak masuk scrap metal dari dalam negeri di peleburan itu? Di PT apa? PT BMT ya? Apa itu? Ya. Ada nggak? Atau khusus untuk menangani scrap metal yang berasal dari impor dari Filipina? Hanya Filipina. Itu kan sudah makin mengkerucut itu. Iya kan? Ya. Apakah demikian? Ada info lagi di media, tidak ada kepastian. Bahkan media menyebut ini harus ada penegakan hukumnya. Di Tipiter Bareskrim Polri bahkan katanya ini sudah mau penyidikan. Dalam benak saya, karena saya berpengalaman juga pernah melakukan suatu pelaporan, membuat laporan polisi, harus pasti itu ada undang-undang ketenagaan nukliran. Melanggar pasal 32 ayat 1. Siapa ini pemegang apakah yang menyebabkan kontaminannya ini gitu. Jadi intinya ini pengawasan terhadap keselamatan radiasi sangat penting ya. Oh iya dong, pasti itu. Makanya ada moto saya dari dulu ya, setelah saya selesai kuliah, program studi saya kan proteksi radiasi. Selama makin bekerja beberapa tahun, saya tulis itu proteksi radiasi untuk keselamatan bangsa.
Padahal ilmunya itu yang ada proteksi radiasi, ada keselamatan radiasi, ada juga pembelajaran proteksi dan keselamatan radiasi. Kalau saya sudah tulis proteksi radiasi untuk keselamatan bangsa. Potensi kebocoran atau kontaminasi sangat tinggi begitu dari barang-barang yang masuk ya, Pak Togap. Nah, sekarang itu dia kepastiannya. Itu kan yang tahu itu melakukan apakah, janganlah dulu disebut penelitian ya, kajian aja, hasil inspeksi saja. Bapeten pernah nggak memastikan itu dari mana penyebabnya? Ada info nanti berubah lagi, ada info berubah lagi. Kalau dari yang saya ikuti ya, nah tapi yang sekarang sudah pasti ini yang berita terbaru, udang itu sudah dikembalikan yang terkontaminasi itu ya oleh Amerika ke negara Indonesia, tapi bukan melalui pelabuhan laut Priok, tapi Perak, Tanjung Perak, Surabaya. Nah mau diapain ini udangnya? Nah itu dia, Mas. Kemudian datang tim Bapeten kan, tim Bapeten untuk memastikan apakah memang tingkat radiasinya boleh disebut dalam pengawasan. Media tidak menyebutkan berapa paparan radiasi. Kalau menurut saya tidak terukur itu, aman. Nah sekarang pertanyaannya yaitu Mas, dikemanakan udang yang terkontaminasi ini? Apakah memang itu ditanam di suatu tempat? Dimusnahkan? Ya. Atau dimasukkan interim storage ke Cikande, ya kan? Karena kan berawal dari Cikande. Nah itu media nggak menjelaskan juga. Namun yang paling akhir itu kemarin, karena saya juga termasuk pemerhati lah ya, karena udah mendarah daging saya, batin saya ini radiasi ini, sebagaimana moto saya proteksi radiasi untuk keselamatan bangsa, udah bisa lagi kita ekspor ke Amerika, tapi dengan syarat ada sertifikat bebas kontaminasi. Nah, ini pertanyaan saya juga. Siapa yang mengeluarkan? Siapa yang mengeluarkan? Ternyata kalau saya baca di media itu ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP. Lalu saya dalam benak, apa dasar hukumnya? Apa kewenangannya? Kompetensinya SDM yang melakukan monitoring radiasi itu, pengukuran itu harus punya laboratorium dosimetri. Yang ada itu punya kewenangan untuk itu adalah BRIN. Bukan KKP? Bukan KKP. Tapi barangkali media kan maklum juga, mungkin wartawannya kurang mendalam lah ya pengetahuannya. Harusnya itu digali. Mengapa KKP yang mengeluarkan sertifikat bebas kontaminasi? Apa dasar hukumnya? Nah pertama harus yang menjamin itu bahwa bebas kontaminasi adalah BRIN. Mereka punya laboratorium dosimetri. Dosi itu kan dari simetri, pengukuran dosis ya kan? Termasuk SDM-nya? Termasuk SDM-nya. Pastilah laboratoriumnya standar, SDM-nya berkualifikasi, alat ukurnya juga standar, sudah dikalibrasi. Kemudian hasil pengukuran ini disampaikan ke Bapeten, diberitahukan bahwa udang yang akan kan belum diekspor, yang akan diekspor ini kami sudah ukur bahwa bebas kontaminasi. Beritahukan Bapeten. Baru itulah nanti dasarnya KKP menerbitkan bebas kontaminasi itu untuk bisa barang ini, udang ini diekspor. Ya. Tapi kenapa bukan Kementerian Perdagangan? Itu lagi. Emang asal mungkin karena udang kan dari laut ya. Tapi ya udang dari laut atau dari tambak. Tapi kan asal muasalnya. Tadi awalnya saya berpikir ini dari tambang ini, laut ini. Ternyata enggak. Okay. Apa ini korelasinya atau hubungannya secara kebijakan? Mengapa KKP? Aku baca di media loh ya, bukan karang-karangan. Aku bukan dengar dari orang, baca. Oke. Pak Togap, dari kasus di Cikande Serang, apa yang perlu kita benahi ke depan ini untuk pengawasan kontaminasi radioaktif ini? Nah, langkah yang ditempuh itu sudah bagus, sudah tepat. Bahwa memang udang itu disertifikasi bebas kontaminasi radioaktif.
clear and clean, ya kan? Itu kalau itu kan di ujungnya, ya kan? Hilirnya. Clear di situ. Tapi bagaimana kalau ada scrap metal? Bukan di KKP yang punya kewenangan. Berarti apa? Bea cukai karena masuk dari pabeanan kan? Iya kan? Ini bisa menjadi perhatian dari Pak Purbaya ya? Bisa menjadi perhatian Pak Purbaya. Sekaligus Pak Purbaya mohon dengan segala hormat, ini saran Bapak Menteri, bahwa dwelling time itu menggunakan teknologi nuklir gitu loh. Makanya bisa cepat, tepat, akurat. Apa itu gamma scanner tadi? Ada juga X-ray scanner. Bahkan saya pernah inspeksi juga. Kita belum itu. Hah? Kita belum itu. Bangsa kita belum melakukan itu. Bea cukai kita belum melakukan. Ada. Oh, saya bahkan 15 tahun yang lalu sudah inspeksi ke sana itu melakukan dari apa? Ya, artinya itu sudah kita lakukan. Sudah. Ya? Bahkan ada lagi yang high energy machine, linear accelerator. Jadi kalau ada illicit trafficking ya, ternyata materialnya itu dari nomor atom tinggi. Jadi itu harus supaya bisa di scanning menggunakan linear accelerator. Jadi pernah seperti itu cerita dari petugas bea cukai ke saya ya, Pak. Jadi pernah ada truk itu, jadi truk itu masuk ke tempat linear accelerator ini, itu nanti ditarik secara mekanik. Jadi supir itu harus turun. Ternyata ini cerita lucu lah. Di dalam truk itu ada penumpang wanita. Jadi dia nggak turun karena malu kan. Baru dilihat oleh CCTV. Jadi sebelum masuk ke alat ini pemeriksaan dengan radiasi ini, berhentikan dulu. Itu petugas bea cukainya minta segera diberhentikan. Tolong turun itu. Wah, itu jadi ketawa juga saya waktu itu. Jadi memang alatnya juga harus canggih. Canggih dan tidak boleh terpapar radiasi orang yang siapapun. Gitu. Itulah aspek proteksi dan keselamatan radiasi. Industri baja kita banyak menggunakan scrap metal semacam ini nggak? Jadi yang pernah, ini kan saya baru tahu ini Cikande ini, di era saya aktif itu, yang ada itu di kawasan Cikarang ada PT Bekasi. Bekasi sana. Kemudian di Surabaya. Kemudian juga ada penampungan juga di Tanjung Priuk. Itu yang scrap metal. Itu scrap metalnya dari impor semua? Enggak, dari dalam negeri juga. Oh, domestik. Dalam negeri Tapi juga. dari yang luar juga ada juga? Imponya dulu ada. Imponya ya. Impo yang saya dapat percaya juga. Tapi kan nggak ada ketentuan bahwa ada persyaratan izin bahwa barang scrap metal itu bebas kontaminasi radioaktif. Baru ini kejadiannya. Jadi pembelajaran yang sangat berharga ini. Untuk kedepannya. Untuk kedepannya. Jadi sekali lagi sudah sangat bagus langkah yang dilakukan. Ya, tetapi itu tadi pertanyaan-pertanyaan saya juga, mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan sertifikat bebas kontaminasi? Harusnya BRIN. Harusnya BRIN. BRIN lalu diberitahukan Bapeten. Lalu Bapeten kalau memang KKP ditunjuk ya. Ini untuk komoditas udang ya? Iya, komoditas udang. Iya. Kalau komoditas lainnya? Ya itu, apakah itu Kementerian Perdagangan, kan barang masuk. Kewenangan perdagangan sebagaimana tadi saya sebutkan, barang modal bukan baru istilahnya. Itu harus ada dari. Kalau ada kasus radiasi kontaminasi radiasi radioaktif seperti di Cikande Serang ini, siapa yang bertanggung jawab, Pak Toga? Ya pemerintah. Karena si pihak, paham saya nih ya, si pihak industri nggak tahu, menurut saya juga dia nggak tahu bahwa memang scrap metalnya ini terkontaminasi radioaktif. Jadi apa kalau kita sebut musibah, ya musibah, tetapi kembali lagi tadi, lemahnya pengawasan itu tadi kan. Harusnya. Apakah tidak bisa dicek sumbernya di Filipina? Nah itu dia, jadi tadi kan udah saya sampaikan juga. Kalau begitu pembelajaran juga ini, barang scrap metal atau apapun itu, kalau datangnya dari luar, harus ada sertifikat bebas kontaminasi. Sama dengan udang itu tadi, kita kan mau ekspor bebas kontaminasi. Nah ini juga dong, scrap metal dari Filipina atau dari
Vietnam suatu saat misalnya ya, bebas kontaminasi, nyatakan selesai. Kalau terbukti terkontaminasi, kita harus double check di pabeanan kita sebelum masuk ke kawasan industri. Kembalikan ke negara asal dan kenakan sanksi. Baik, artinya Filipina harus mengeluarkan itu ya? Iya dong. Sebelum masuk ke kita. Mestinya, kalau begini, ini kan pembelajaran ini. Meskipun dulu sebagaimana saya sampaikan, kejadian seperti ini sudah pernah juga di negara-negara lain yang sumber radioaktif bekasnya itu dilepas. Tapi heboh juga kan, makanya yang pasar gelap tadi. Iya, pasar gelap tadi. Makanya ada security of radioactive sources karena disalahgunakan oleh teroris. Bapeten ini memang harus benar-benar profesional ya. Dari memang dari sisi SDM dan juga peralatan. Iya, dan memang iya profesional dan dari segi peralatan. Meskipun nantilah mungkin kita bincangkan. Ada apa? Meskipun ada apa maksudnya Pak Togap? Bapeten itu punya sumber radiasi, tapi nggak punya izin. Nah itu dia, bagaimana penegakan hukumnya? Ada itu, saya udah tulis, karena saya pelapornya. Punya sumber radiasi? Iya. Tidak punya izin, padahal wajib punya izin. Tidak hanya... Penggunaan apa? Alat apa? Ada juga X-ray fluorescence, ada juga sumber radioaktif lain. Ada 6 itu. Itu bisa kita buka dulu di website Bapeten. Apa saja itu. Nah, termasuk KPK pun saya adukan itu. Oh, karena mereka pakai alat itu juga. Alat X-ray. Tapi tidak ada izin ya? Nggak ada izin. Saya laporkan kalau itu ke Polda. Tapi yang Bapeten ini ke Bareskrim, Kitty Peter. Waktu itu kan melalui laporan informasi. Itu sangat sulit untuk bisa menjadi laporan. Nggak ada izinnya udah dipakai? Nah itu dia, makanya saya bilang. Bagaimana itu? Bapeten dan KPK? KPK. Mungkin KPK oke lah, nggak tahu mungkin. Tapi kan harusnya diberitahu oleh si importer itu, pemasang alat itu, penjual alat itu. Karena ini wajib izinnya. Harus ada izinnya. Iya, jangan-jangan si importer itu juga nggak punya izin impor. Dari Bapeten? Dari Bapeten. Nah itu. Ya, barangkali juga Mas, ada di tempat instansi lain. Ada, tapi ngapain lagi saya melaporkan begitu? Kurang kerjaan saya. Cukuplah 2 ini pembelajaran saya. Pak Togap, inspektur keselamatan radiasi ini berapa banyak di Indonesia? Dari era saya dulu ketika masih di Batan ya, ada Biro Pengawasan Tenaga Atom, itu sudah berjenjang. Dan kala itu saya masih inspektur muda disebut. Atau inspektur junior. Itu terakhir inspektur senior. Senior, ya, ada SK-nya. Tiap tahun itu diperpanjang jika masih berkualifikasi lah. Artinya terbatas juga ya? Terbatas lah ya. Jadi ada diklatnya juga, diklat proteksi radiasi. Kemudian juga meningkat tidak hanya pengawasan itu aspek keselamatan radiasi, juga aspek keamanan sumber radioaktif itu tadi, adanya ancaman itu. Tapi regenerasinya jalan ya? Jalan. Oke. Nah, Pak Togap udah berapa lama pensiun? Saya pensiun, ini SK pensiun saya 1 Juli 2018. Namun, saya minum dulu sedikit. Silakan Pak Togap. Kayaknya berat nih, harus minum dulu. Berat. Pensiun 2018. Berat, Mas. Tapi masih aktif ya untuk menulis, memberikan masukan dan sebagainya. Nah, itulah. Jadi sekarang ini kegiatan saya supaya otak ini 2018 memang waktunya pensiun dini atau apa? Maaf dengan segala hormat ya. Saya tidak bermaksud mempolitisasi ataupun menyampaikan yang bukan fakta. Kalau minta maaf biasanya ada salah. Oh gitu ya. Dalam arti ini kan ketimburan kita, Mas, ya kan. Maksud saya kan ada pertanyaan Mas, padahal konteksnya enggak ke situ, barangkali ini jadi bagian akhir kali ya. Jadi saya pensiun SK-nya itu 1 Juli 2018. Yang berdasarkan fakta-fakta di PT UN, saya itu harusnya pensiun 1 Juli 2023. Harusnya usia pensiun 65 tahun. Tapi dengan berbagai cara
Saya pernah pangkat dan golongan diturunkan. Ya, Pak Togap pada kasus atau gimana? Saya bukan berkasus, malah kantor itu yang ada kejadian di sana kasus. Oh, Pak Togap membongkar. Kalau disebut membongkar kurang pas lah kalau saya. Mengungkap. Oh. Mengungkap. Di tempat di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Bapeten. Mengungkap dugaan korupsi lah, karena belum inkrah kan. Meskipun sudah tahap penyidikan 19 Maret 2020 di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Sampai sekarang tidak ada tersangka. Jadi Pak Togap ini dipaksa pensiun? Dipaksa. Kalau pengertiannya pensiun dini itu berbeda. Kalau pensiun dini mengajukan, berarti saya atas kemauan sendiri mengajukan pensiun. Dengan 2 syarat. Apa itu? Minimal usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Sehingga saya berhak mendapatkan pensiun walaupun nggak pensiun penuh. Tapi kalau mengundurkan diri tidak pensiun. Itu. Harusnya 2023. Atau diberhentikan tidak dengan hormat. Harusnya 2023. Dan karena Mas bertanya, semoga perjuangan ini berhasil. Yang benar itu benar. Saya mencari keadilan. Apa yang diperjuangkan, Pak Togap? Waktu saya uji kompetensi itu pernah tidak lulus 4 kali dalam 4 tahun. Pengujinya itu 3. Bukti dari kantor saya sendiri, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, bahwa 3 penguji. Ada yang namanya Pak Asar, ada Pak Ishak, Pak Amil Marda. Ada satu lagi sebetulnya ini moderator. Karena saya udah 4 kali ujian. Nah, salah satu bukti tertulis T15 namanya, menyatakan 3 penguji. Yang 3 tadi saya sebut sama ada pertanyaannya. Tapi nilai belum keluar. Kemudian salah satu saksi fakta, itu Pak Asar, bersumpah di atas dengan kitab suci Al-Quran, menyatakan ya 3 penguji. Karena majelis hakim juga bertanya. Kemudian membuat surat pernyataan di atas materai 3 penguji. Tetapi inilah kehidupan ini. Menjelang putusan masuk bukti tambahan T21 menyatakan 4 penguji. Dan nilai dari penguji yang sebetulnya dia moderator ini nilainya jelek semua. Ada 4 kuadran. Kaitannya dengan pensiun tadi apa? Nah itu dia. Sehingga saya tidak lulus kan uji kompetensi itu. Kalau saya lulus langsung pensiun 4D, langsung naik 4D karena nilai dan lainnya sudah memenuhi syarat, maka pensiun 65 tahun. Kemudian yang terakhir ini, waktu saya uji kompetensi itu, saya kan duduk di sini sebagai peserta ujian. Penguji, moderator, penguji. Ada panitia masuk ke ruangan ini, membawa amplop warna coklat. Isinya formulir nilai pengujian oleh tim penguji. Ibu itu masuk, dia kepala seksi eselon 4. Dibagi ke intinya dari kasus pensiun ini apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Togap? Nah ini sekarang sudah di bagian Wasidik Polda Metro Jaya. Waktu saya uji pakai video. Video itu persis seperti ini, statis, running terus. Jadi bukan dipegang, ternyata dipotong. Kemudian saya udah dari putusan KIP itu, majelis KIP bersifat final dan mengikat, tapi tidak mereka patuhi. Kemudian naik lagi saya menghadirkan ahli digital forensik dan IT menyatakan ya dipotong. Tapi begitulah hukum ini sekarang namanya kasus di Tipiter. Tadinya Sumdaling yang menangani kasus ini. Diminta ke saya video asli tanpa penggalan. Coba. Kalau ini kan kita lagi di podcast. Kalau saya minta ke Mas video asli tanpa penggalan atau video asli nggak usah tanpa penggalan. Apa iya? Nggak bisa kan? Rekamannya yang Mas kasih kan? Dan kewenangan Mas untuk kalaupun melakukan pemotongan. Tetapi karena saya dirugikan, maka menjadi perbuatan melawan hukum. Dirugikan. Apa itu? Menjadi saya pensiun. Tidak kelihatan lagi si penguji itu. 3 atau 4 itu. Jadi harusnya Pak Togap punya waktu lebih panjang untuk mengabdikan diri. Iya.
Itu yang menjadi apa saya... Karena Pak Togap mengungkap ketidakberesan di Bapeten. Ada, langsung aja saya sebut. Ada mengungkap kasus korupsi. Kerugian keuangan negara sudah jelas. Berapa nilainya? Kerugian keuangan negara itu karena sudah dikembalikan sebagian. Pengadaan barang 1,8 M. Tapi itu baru sebagian. Banyak barang yang tidak bermanfaat. Antara lain detektor eksplosif. Itu detektor eksplosif bukan kompetensi kami, itu Gegana Polri. Detektor nuklir lah yang menjadi kewenangan kami. Belum lagi RPM itu, padahal itu kalau diberikan oleh IAEA gratis. Ini kita beli hampir 1 M itu. Itu yang Pak Togap ungkapkan. Iya, kemudian masalah perizinan juga. Lalu juga saya udah tulis mencegah pengadaan barang yang tidak bermanfaat. Nilainya 1 triliun. Lengkap saya jelaskan di situ. 1 T. Nah, resikonya Pak Togap dipaksa pensiun. Jadi saya tulislah buku supaya ada legasi saya, supaya ada bukti. Faktanya saya tidak dituduh fitnah kan? Berarti isi buku itu fakta. Baik. Pak Togap, terima kasih. Sobat Madilog, itu tadi perbincangan saya bersama Togap Marpaung, seorang inspektur keselamatan radioaktif, inspektur keselamatan radiasi, dan juga insan pengawas nuklir ya, terkait situasi di negeri ini menyangkut manajemen pengawasan keselamatan radiasi di Indonesia, bercermin dari kasus yang terjadi di Cikande, Serang, Provinsi Banten. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Insya Allah kita jumpa lagi di episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Togap. Terima kasih kembali Mas.